Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kapten Laut Deni Purwono, NRP 19953, mahasiswa STL dari Prodi Teknik Manajemen Industri Angkatan 41. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang preventif, korektif, dan predictive maintenance pada senapan serbu. Untuk preventive maintenance, pengertiannya adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan yang tidak terduga dan menemukan kondisi atau keadaan yang dapat menyebabkan fasilitas produksi mengalami kerusakan pada waktu proses produksi. Jadi, semua fasilitas produksi yang mendapatkan perawatan akan terjamin kontinuitas kerjanya dan selalu diusahakan dalam kondisi atau keadaan yang siap dipergunakan untuk setiap operasi atau proses produksi setiap saat. Untuk corrective maintenance, yaitu kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan setelah diketahui adanya kerusakan dan pengusahaan agar mesin atau peralatan yang dimaksud dapat berfungsi kembali dengan baik. Untuk predictive maintenance yaitu pengukuran yang dapat mendeteksi terjadinya mekanisme degradasi sehingga memungkinkan kerusakan bisa dihilangkan atau dikendalikan sebelum ada penurunan yang signifikan pada komponen fisik. Untuk senapan serbu sendiri, yaitu senapan serbu adalah senjata api otomatis yang merupakan senapan laras panjang atau karabin yang memiliki pilihan tembakan atau selective fire dengan memanfaatkan amunisi kaliber menengah. Untuk senapan serbu masuk dalam kategori senapan mesin ringan yang dapat menembak secara full otomatis. Senapan serbu saat ini sudah dijadikan sebagai persenjataan standar untuk tentara modern. Oke, sebelumnya marilah kita mengenal komponen atau bagian penting dari senapan serbu itu sendiri. Seperti yang bisa dilihat pada gambar, ini hanya simulasi komponen-komponen bagian dari senapan serbu. Oke, untuk komponen senapan serbu, di sini yang akan kami bahas ada popor, ada pisir pencerah, ada routing bolt, ada trigger group, ada charging handle, ada selector, ada laras, ada handguard, dan magazine. Berikutnya adalah komponen-komponen yang signifikan dalam mempengaruhi cara kerja senjata secara normal. Oke, untuk komponen senapan serbu di sini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, popor. Fungsi popor yaitu sebagai penyangga di bahu untuk mengurangi hentakan yang dihasilkan dari tembakan senapan. Karena senapan api setiap kali ditembakkan pasti menghasilkan hentakan ke belakang, berlawanan dengan arah peluru. Berikutnya pisir bejera. Pisir dan bejera yaitu sebagai alat bidik standar untuk membidik sasaran. Untuk pisir itu alat bidik yang berada dekat dengan mata atau di ujung popor, sementara bejera yang berada di ujung laras. Berikutnya komponen senjata yang lain adalah rotating bolt. Rotating bolt yaitu komponen yang berfungsi untuk menarik kelongsong keluar dari chamber dan mendorong amunisi masuk ke dalam chamber. Untuk komponen senjata yang berikutnya ada charging handle, di mana fungsi dari charging handle ini adalah untuk mengokang senjata pada saat pertama kali dan untuk memasukkan peluru ke dalam chamber setelah atau pada saat senjata dioperasikan. Berikutnya ada
trigger group, di mana trigger group ini berfungsi untuk melepaskan rangkaian pena pemukul untuk memukul peluru agar meletus. Komponen berikutnya ada selektor. Selektor ini adalah komponen yang berfungsi untuk memilih sistem tembakan yang diinginkan dan juga sebagai kunci atau save untuk senapan. Selektor ini ada beberapa fungsi, jadi ada tembakan untuk pemilihan tembakan semi otomatis, otomatis, atau untuk save atau menguji senjata. Komponen senapan serbu berikutnya ada laras, di mana laras ini berfungsi untuk tempat keluar dan berputarnya proyektil agar proyektil bisa lurus sesuai arah laras pada saat ditembakkan. Komponen berikutnya ada handguard, di mana handguard ini berfungsi sebagai pelindung laras agar tidak panas di tangan, di mana laras ini sebagai pegangan tangan kita untuk menghindari panas yang ditimbulkan pada saat peluru keluar dari laras. Kemudian senapan berikutnya di sini ada magazen. Seperti kita ketahui, magazen adalah untuk tempat peluru. Oke. Berikutnya di sini saya akan membahas tentang preventive maintenance pada senapan serbu. Mekanisme senapan serbu sendiri relatif simpel atau praktis. Sehingga untuk tindakan preventive maintenance-nya pada senapan serbu, pada dasarnya cukup dengan melaksanakan pembersihan senjata secara rutin dan berkala. Jangan biarkan senapan itu kering atau tidak berminyak, baik itu untuk komponen-komponen yang bergerak maupun tidak bergerak. Namun, jangan juga memberikan minyak yang terlalu banyak untuk pada saat pembersihan senjata, karena pada saat digunakan nanti akan menghasilkan asap yang terlalu tebal sehingga mempengaruhi pandangan petembak. Untuk batas waktu penggantian komponen senjata biasanya relatif lama. Namun untuk senapan atau senjata api sendiri yang sering jadi patokan untuk penggantian spare part biasanya bukan waktu, namun yang utama adalah penggunaannya. Preventive maintenance komponen senapan serbu. Di sini saya akan membahas tentang masing-masing komponen. Ulangi ya, beberapa komponen. Yang pertama seperti laras. Laras biasanya diganti pada penggunaan 10.000 butir peluru dengan penggunaan sering atau 15 butir peluru dengan penggunaan jarang. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk penggantian komponen senjata biasanya patokannya dengan penggunaan, bukan waktu. Yang berikutnya ada rotating bolt. Sama halnya dengan laras, rotating bolt biasanya diganti pada penggunaan 10.000 butir peluru dengan penggunaan sering atau 15 butir peluru dengan penggunaan jarang, 15.000 butir peluru. Jadi pada saat 10.000 butir peluru kita sering menggunakan senjata, saat menggunakan 10.000 butir peluru, otomatis performa dari rotating bolt ini akan menurun atau kurang dari pada saat performa awal penggunaan. Karena seperti kita tahu, senjata berhubungan dengan panas dan logam lama-kelamaan akan aus karena terkena panas. Utamanya seperti rotating bolt ini karena dia komponen yang bergerak. Pada saat menembak, maka akan terjadi hentakan dari mekanisme gerakan dari rotating bolt ini. Dan itu akan mempengaruhi kinerja dari senjata setelah penggunaan 10.000 atau 15.000 butir peluru. Untuk komponen berikutnya di sini ada trigger group. Trigger group ini merupakan rangkaian bergerak di mana di dalamnya juga ada seperti jenis pair. Begitu juga dengan trigger group ini biasanya dilakukan penggantian pada bagian setelah penggunaan 15 butir peluru. Seperti pairnya atau hammernya. Hammernya yang digunakan untuk memukul pena pemukul dengan gesekan yang sering
maka akan menyebabkan turunnya performa pada trigger group ini. Begitu juga dengan pairnya, dengan penggunaan sampai 15 butir peluru tersebut bisa menurunkan performa dari trigger group itu sendiri. Oke, untuk corrective maintenance dari komponen senapan serbu, komponen berikutnya yaitu rotating bolt. Komponen ini seperti yang saya tadi berfungsi untuk menarik kelongsong keluar chamber dan mendorong amunisi masuk dalam chamber. Apabila peluru tidak bisa masuk sempurna ke dalam chamber atau kelongsong tidak bisa keluar dari chamber, maka kemudian ada kerusakan di bagian ini. Bisa disebabkan karena aus ataupun pecah. Maka perlu adanya penggantian. Rotating bolt ini merupakan komponen dari senapan serbu, komponen bergerak dari senapan serbu. Jadi setiap peluru yang keluar pada saat penggunaan dari senapan ini akan menghasilkan hentakan dari rotating bolt itu sendiri, hentakan dari kepala bot terhadap chambernya. Maka dengan penggunaan yang sampai 10.000 atau 15.000 butir peluru tersebut akan mengurangi performanya. Bisa pecah ataupun aus pada rotating bolt itu. Komponen berikutnya adalah laras. Fungsi laras adalah sebagai tempat keluaran proyektil. Apabila proyektil tidak keluar dari laras atau macet, biasanya disebabkan adanya kotoran dalam laras tersebut. Kotoran tersebut bisa menyebabkan proyektil nyangkut. Maka perlu perbaikan dengan mengeluarkan proyektil terlebih dahulu dari laras. Setelah itu dilaksanakan pembersihan. Karena hanya bahkan debu atau kotoran kecil di dalam laras itu bisa menyebabkan peluru macet di dalam laras. Makanya laras harus rutin dibersihkan dan diminyaki. Untuk corrective maintenance dari komponen senapan serbu berikutnya ada komponen trigger group. Fungsi trigger group sendiri seperti yang saya sampaikan adalah untuk melepaskan rangkaian pena pemukul untuk memukul peluru agar meletus. Apabila trigger group terasa keras atau terlalu lunak, kemungkinan pairnya sudah mulai tidak berfungsi, maka perlu diadakan penggantian. Atau mungkin bisa juga pairnya patah, maka trigger group tidak bisa digunakan. Untuk komponen berikutnya di sini ada selektor, itu untuk memilih sistem tembakan yang diinginkan dan juga sebagai kunci untuk senapan. Apabila selektor ini tidak bisa digerakkan, maka perlu dicek di bagian dalamnya, karena ini merupakan komponen yang bergerak, jadi tidak menutup kemungkinan terjadi macet di dalam komponen selektor ini. Kemungkinan ada yang menghambat atau kotor. Bisa juga karena karat atau debu di dalamnya. Komponen berikutnya di sini ada charging handle. Fungsinya adalah untuk mengokang senjata pertama kali dan untuk keluarnya kelongsong. Apabila kelongsong tidak mau keluar dari chamber, maka ada kemungkinan charger handle ini tidak berfungsi dengan baik. Bisa disebabkan karena pairnya yang keras, sehingga sistemnya yang harusnya bergerak menjadi tidak bergerak, atau mungkin bisa juga ada yang patah atau pecah dari komponen charging handle ini. Jadi perlu adanya penggantian di bagian charging handle. Berikutnya yaitu pembahasan tentang predictive maintenance komponen senapan serbu. Di sini saya mencontohkan komponen gas block pada senapan serbu. Fungsi gas block sendiri adalah untuk mengalirkan sisa gas buang dari peluru ke belakang untuk mendorong piston yang ada di belakang dan menarik kelongsong keluar dari chamber. Atau gas block tersebut sebagai penggerak dari rotating bolt pada komponen sebelumnya. Kelongsong yang terdorong keluar chamber normalnya berjarak kurang lebih 1 meter di sebelah kanan petembak. Apabila kelongsong yang terdorong keluar dari chamber rata-rata kurang dari 1 meter, atau bahkan mungkin sampai peluru tidak mau keluar, atau rotating bolt tidak terdorong ke belakang untuk mengeluarkan kelongsong tersebut, berarti ada kemungkinan pipa gas blok sudah mulai kurang kedap atau terdapat kebocoran,
entah itu keberatan kecil atau bahkan besar. Maka dari permasalahan tersebut perlu diadakannya perbaikan atau pergantian spare part di bagian gas blok. Makanya perlu dicek di gas blok ini, perlu dibongkar. Biasanya kebocoran tersebut bisa menyebabkan gas dorong atau gas buang sisa tembakan proyektil peluru tidak mendorong ke belakang atau kurang bertenaga karena kebocoran tersebut. Berikut ini contoh cara kerja senapan serbu, bisa kita saksikan. Sekian pembahasan dari saya tentang prediktif, korektif, dan preventif maintenance senapan serbu. Semoga bermanfaat, semoga menambah pengetahuan kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.